Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memangkar dan bum bum Garda Sagera. Oke, masyarakat Situbondo dan tim memangkar yang sangat saya sayangi, sangat saya banggakan dan sangat saya hormati. Kali ini saya akan membuat tanggapan live langsung ya kepada teman-teman netizen, karena ini juga disebarluaskan lewat netizen, dan sekaligus ini juga memberikan jawaban atau memenuhi keinginan dari beberapa orang, dari beberapa sahabat-sahabat saya, dari beberapa pecinta-pecinta dari Garda Sagera terkait permintaan tanggapan Bang Ipul terkait dengan demo yang dilakukan kemarin di depan Polres Situbondo. Ini rencana sih saya tidak mau ngomong gitu, tapi rasanya juga saya akan mengecewakan dari beberapa orang yang meminta tanggapan langsung dari saya, Bang Ipul gitu loh. Saudaraku masyarakat Situbondo, yang pasti yang pertama saya menghormati aja setiap orang yang akan mengadakan namanya penyampaian pendapat di muka umum. Tapi karena demo yang kemarin itu terlihat tertuju kepada saya, maka perlu rasanya saya mengklarifikasinya atau menjawabnya. Sekaligus saya menjawabnya, ya. Sebelum itu saya akan membahas satu persatu dari para orator, gitu ya, daripada orator apa yang diorasikan, apa yang dikemaui dari beberapa hal yang itu menjadi topik daripada demo. Silakan kalau yang nanti akan bergabung langsung untuk menanggapi atau bertanya langsung, bergabung aja di live ini agar supaya ini masyarakat bisa puas juga gitu loh sesungguhnya apa yang terjadi. Saudaraku masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, sebelum itu saya akan bercerita sedikit terkait dengan tema demo tersebut, yang mana jelas di sana adalah menginginkan Polres Situbondo untuk menindaklanjuti laporan Lilur yang di Polda, yang akhirnya memenuhi permintaannya Lilur itu diturunkan ke Polres Situbondo. Apa itu? Terkait dengan laporan Lilur bahwa kami, kenapa saya katakan kami, karena ini bukan hanya Bang Ipul, tapi saya, Bang Ipul, terus Pak Waka, Fatoni Ahmad, Doni Eswan, Hafiz, Ozi, dan yang terakhir adalah Iwan. Ya, di sini dilaporkan oleh Lilur di Polda Surabaya setelah kami mendapatkan pemberian, saya tidak akan ngomong dulu hadiah ya, pemberian handphone dan sejumlah uang kepada kami di Surabaya. Terkait dengan apa? Hal ini terkait dengan, ya nanti saya gabungkan terkait dengan rasa bahagia Lilur, rasa senang Lilur ketika kita tahu bahwa Lilur pernah memosting sebuah komentar yang mengatakan bahwa ulama Situbondo bau tamancok. Nah ini ya alhamdulillah akhirnya sekarang tangannya Lilur dan mulutnya Lilur sudah tidak seberani dulu lagi ketika saya masih berada di dalam barisannya. Gitu loh. Kenapa? Karena saya sudah berjanji kalau Lilur macam-macam lagi menghina ulama dan kiai Situbondo, maka dia akan berhadapan langsung dengan Bang Ipul. Dan alhamdulillah dengan beberapa gerakan kami akhirnya Lilur tidak punya keberanian lagi menghina gitu, yang merasa lebih mulja daripada yang lain gitu ya, apalagi dengan ulama-ulama. Ini salah satu poin yang saya bahagia setelah saya mengamati sejak keluarnya kita di tahun 2021 hingga sekarang. Lilur sudah tidak punya keberanian lagi seperti yang dia selalu katakan atau selalu dia tulis di Facebook sebelum-sebelumnya. Ini alhamdulillah patut disyukuri lah. Meskipun ini sadarnya bukan karena hidayah, tapi setidaknya sadarnya ini meskipun karena ketakutan dia, setidaknya ini sudah tidak mengganggu umat di Situbondo gitu ya. Jadi ketika Lilur itu membuat sebuah komentar bahwa ulama Situbondo bau tamancok, disitulah ada reaksi-reaksi kawan, disitulah ada reaksi-reaksi. Salah satunya adalah almarhum Kiai Muhyi, yang mana Kiai Muhyi ini sudah melaporkan Lilur terkait dengan
pembicaraan tersebut gitu ya, atau tulisan yang mengatakan bahwa Lilur mengatakan ulama Situbondo bau tamanco. Saya juga tidak paham ya, Lilur ini turunan apa ya, atau dia dari keturunan mana, apa dia itu lebih molja daripada ulama di Situbondo, saya juga tidak paham. Tapi saya akui waktu itu dan sebelum-sebelumnya Lilur begitu berani. Saya akui, saya tidak tahu itu kenapa dia punya keberanian sebesar itu dan semulia apa sih sesungguhnya Lilur itu sehingga berani menghina para ulama di Situbondo gitu loh ya. Oke, lah selain daripada Kiai Muhyi yang yang melakukan laporan kepada Lilur ITE terkait dengan hal tersebut, juga ada beberapa ormas Islam yang ada di Situbondo akan dan berencana melakukan laporan polisi. Ini yang perlu dipahami dulu ya. Dari tulisan Lilur atau komentar Lilur di Facebook yang berani mengatakan ulama Situbondo bau tamanco, pada waktu itu memang terjadi euforia yang luar biasa. Ada beberapa orang yang protes untuk melakukan namanya upaya hukum, gitu lah ya. Nah, saya berbicara di sini di Kiai Muhyi dulu. Lah, setelah itu kita pada waktu itu saya ada di dalam grup sidangnya, di grup sidang, grup WA sidang, yang mana di situ Lilur memang luar biasa marahnya. Bahkan dia mengancam akan melaporkan Kiai Muhyi, ya. Bahkan dia mengancam akan melaporkan Kiai Muhyi dan beberapa kiai di Situbondo gitu loh ya, di grup grup WA sidang. Nah, tapi saya sekarang dikeluarkan dan juga itu diterjemahkan di dalam status Lilur di sidang juga dikatakan bahwa dia akan melaporkan Kiai Muhyi ke Polda Jatim almarhum. Jadi Lilur begitu galaunya, saya tahu dia begitu ketakutan ya dari bahasa-bahasa yang dia kemukakan. Dia sangat ketakutan dan akan melakukan ngajak abhuang lah ya, biasalah bahasa-bahasa Sansekerta yang selalu dikatakan oleh Lilur, abhuang pada waktu itu. Setelah itu saya melihat sebagai orang yang sedikit banyak memahami tentang undang-undang ITE. Di situ saya berinisiatif ya, untuk dengan teman-teman ini yang 6 orang ini berinisiatif untuk melakukan namanya live ya, yang pada waktu itu kita masih belum punya YouTube, yaitu hanya lewat Pemangkar TV ya, yang kita buat Pemangkar TV, bahasanya itu di Pemangkar TV dalam acara Bang Ipul Bicara. Di situ kita mengambil sebuah topik terkait dengan legalitas dari Kiai Muhyi, apakah Kiai Muhyi ini berhak melaporkan ataukah tidak. Kenapa saya lakukan hal ini? Saya dengan Kiai Muhyi jujur saja saya tidak terlalu tahu atau saya tidak terlalu mengenal. Saya hanya melihat beberapa kali ketika kita ada dalam satu majelis, tapi secara pribadi almarhum saya tidak kenal. Hanya yang saya tahu beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Situbondo di waktu itu ya, almarhum ini. Karena saya melihat bahwa ini harus saya luruskan agar supaya ini nanti tidak akan menjadi sebuah cemoohan. Kenapa? Pada waktu itu saya tahu Lilur itu seperti apa gitu loh. Dan sampai saat sekarang, setiap ada momen di mana dia itu benci dengan seseorang, maka itu akan dijadikan momen atau move untuk dia melakukan sebuah perlawanan. Di situ saya mengambil inisiatif untuk membuat acara BIB. Namun karena saya pada waktu itu sebagai ketum dari Gerakan Perlawanan Situbondo yang dipimpin oleh Lilur, itu saya harus melakukan etika, yaitu saya meminta izin kepada Lilur ya. Saya meminta izin kepada Lilur apakah saya diperbolehkan untuk melakukan namanya live BIB. Lah, pada waktu itu saya menggunakan WA, WhatsApp, yang mana jejak digital itu masih ada, dan Lilur mengatakan bahwa silahkan. Oke, akhirnya kita melakukan namanya BIB ya. Jadi saya lebih baik ngomong seperti ini karena biar ini bisa didengar oleh masyarakat dan juga dari orang-orang yang waktu itu tahu persis dengan hal tersebut. Setelah saya melakukan live BIB tersebut, kurang lebih 1 hingga 2 hari saya dihubungi oleh Kapolres Situbondo. Waktu itu Bapak Imam. Bapak Imam meminta untuk ini jangan diperpanjang terkait dengan laporan Kiai Muhyi. Ya, biar paham ini ya. Saya dihubungi oleh Kapolres ya Imam bahwa Bang Ibang tolong jangan diperpanjang lagi terkait dengan laporan Kiai Muhyi
gitu loh. Nah, Lilur pada waktu itu ya masih dia bertarung di Facebook, di sidang juga ada kan beberapa kali Lilur teriak-teriak tentang hal tersebut, meskipun sidang yang pertama kayaknya di banned gitu loh ya. Saya juga tidak tahu gitu loh. Akhirnya beliau Pak Kapolres Imam juga menyampaikan bahwa yang semula ini menurut informasinya dari Pak Imam, ketua Ansor itu ingin melaporkan Lilur juga, akhirnya membatalkan ketika kita sudah selesai live BIB. Dan ini juga dipertegas oleh mantan anak buah saya pada waktu itu ya, terakhir-terakhir ini setelah itu masuk, yaitu yang bernama Suyanto Bas. Suyanto Bas itu juga sempat melakukan komunikasi dengan siapa Doni, dengan Doni dipanggil terkait itu, ibarat kata saya pada waktu itu sempat ditegur lah, atau sempat ada beberapa orang yang merasa kecewa karena saya menjelaskan tentang kerangka hukum tentang hal tersebut, sehingga ada beberapa orang yang berencana melaporkan itu akhirnya tidak melaporkan. Oke, kembali lagi. Setelah saya mendapatkan informasi dari Kapolres tersebut, saya akhirnya WA Lilur. Nah, ini biar dipahami teman-teman ya. Ada jejak digitalnya ada, dan sekarang sudah ada di Polres semua. Termasuk di Polda kemarin kita juga berikan. Jejak digitalnya itu adalah bahwa saya memberitahu kepada Lilur, pembina, karena waktu itu menjadi pembina GP Sakera ya, Gerakan Perlawanan. Setelah kita lakukan live BIB pembina, saya dihubungi oleh Kapolres Situbondo bahwa laporan Kiai Muhyi itu dicabut. Itu aja. Setelah itu saya mandi. Lah, Lilur itu WA dengan saya, ada jejak digitalnya ada ya. Jejak digitalnya ada, karena ketika Bang Ipul bicara, Bang Ipul tidak akan pernah mengarang karena ini menyangkut tentang informasi kepada masyarakat Situbondo ya. Jejak digitalnya ada, dan sekarang ada juga, kemarin di Polda juga ada, di Polres juga ada. Namun di Polda semua bukti-bukti itu baru bisa diambil atau diterima ketika kita sudah naik ke penyidikan. Ini nanti unsur yang lain yang akan saya ceritakan. Lah, setelah Lilur itu membalas WA saya, karena saya mandi, saya tidak tahu. Lilur telepon saya akhirnya. Dia menanyakan begini. Maksudnya gimana Tum? Ya saya jelaskan apa yang saya dengar dari Kapolres Imam, bahwa setelah kita live pembina, ini tadi baru dikasih tahu bahwa kita jangan memperpanjang lagi terkait dengan laporan Kiai Muhyi, karena Kiai Muhyi itu sudah mencabut laporannya, dan ketua Ansor itu tidak jadi melaporkan pembina karena postingan pembina, komentar pembina yang mengatakan bahwa ulama Situbondo bau taman cok. Katanya itu begitu. Wah, seperti biasa Lilur tertawa terbahak-bahak. Berarti tak jadi abuang ini tuh. Ya, itu fakta pembina. Saya landai-landai saja mengatakan. Akhirnya Lilur mengatakan begini. Tum, besok bawa semua anggota BIB, besok bawa seluruh anggota BIB atau yang ikut dalam proses live BIB itu ke Surabaya. Saya akan memberikan hadiah kalian. Nah, gitu ya. Saya akan memberikan hadiah kepada kalian. Oh, siap pembina, kebetulan memang saya merencanakan besoknya ya, tanggal 23 itu, 24 itu ditelepon tanggal 23 saya. 24 itu saya bilang kepada Lilur, saya memang rencananya mau ke Surabaya pembina. Kenapa? Karena saya akan berkirim dan mengirimkan surat ya. Saya berkirim dan mengirimkan surat notes untuk persiapan gugatan CLS saya kepada Kapolri, Kapolda dan Kapolres. Yang itu sekarang saya buktikan dengan saya melakukan namanya gugatan CLS. Jadi ketika Bang Ipul bicara, Bang Ipul akan semaksimal mungkin, akan berusaha sebaik mungkin untuk Bang Ipul tidak berbohong. Gitu loh. Kenapa? Karena terbukti. Lah, singkat cerita, saya tidak memanggil teman-teman tim pemangkar ya, tim senior pemangkar yang mau ke Surabaya. Kenapa? Karena kita memang sudah janjian mau ke Surabaya. Jadi akhirnya malam tanggal 24 tersebut ya, itu kita berkumpul di rumah saya, dan karena saya itu tidak memberitahukan mereka, ya toh, akhirnya kita berangkatlah pagi, dan saya mem-WA Lilur bahwa saya baru berangkat pembina karena masih mempersiapkan beberapa hal terkait dengan notes saya kepada Kapolda dan Kapolri.
pada waktu itu gitu loh. Selama perjalanan saya tidak pernah mengatakan apapun kepada anak buah saya, kepada anak-anak saya. Saya berbicara yang lain. Mereka di dalam pikirannya kita ke Surabaya hanya akan berkirim notes. Silakan, ini ada yang ikut atau siapapun yang di situ. Bahkan Lilur silakan ikut tampil di sini untuk membantahnya. Karena saya WA-nya ada semua. Gitu loh. Nah, kenapa? Saya punya alasan, saudaraku. Kenapa saya mengatakan hal ini? Karena saya tidak mau mengecewakan kesekian kali anak-anak saya atau tim pemangkar yang datang diundang oleh Lilur. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena Lilur berjanji untuk memberikan hadiah kepada kita sudah bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Sejak tahun 2017 Lilur sudah mengatakan dan akan mengganti handphone kita yang waktu itu memang jadul-jadul. Dan setiap kita mau bertemu selalu dijanjikan ke Surabaya nanti akan kita kasih hadiah, kita akan kasih hadiah. Bahkan ketika kita ada rapat di kantor Dabatuka Tribungan, itu anak-anak saya, ya termasuk Anggi yang ada di dalamnya itu, kalau dia tidak dia berani mengungkap sebuah kebenaran, dia pasti akan mengungkap bahwa sering kali juga dikerjain atau dibohongin oleh Lilur. Ya, kalau dia punya rasa kebenaran, kalau punya keberanian dia, gitu loh. Karena dia sering juga ikut hadir di sana dan akhirnya tidak ada hadiah lah. Disitulah alasan saya kenapa saya tidak mengatakan kepada anak-anak Doni, Hafiz, Ozi, Iwan, terus Fatoni bahwa kita di Surabaya ditunggu Lilur karena Lilur berjanji hadiah tersebut. Saya tidak pernah ngomong itu karena saya tahu siapa Lilur, gitu loh. Saya tidak mau mengecewakan anak-anak. Nah, singkat cerita, saya sampai di Surabaya. Singkat cerita, saya sampai di Surabaya, ya. Setelah saya di Surabaya dan di situ ada live ya, silakan cari ketika ada di akun Bang Ipul di tanggal 24 Desember 2020 di situ saya live ketika saya ada di Polda Jatim untuk mengirim namanya Setum, ya. Jadi bukan kita ke Surabaya orientasinya ketemu dengan Lilur. Itu hukumnya antara sunnah dan mubah, gitu loh. Karena apa? Nggak ada artinya, nggak ada untungnya karena beberapa kali kita juga datang ya hanya gedabrus saja, gitu loh. Lah, tapi saya sebagai ketum GP Sakera pada waktu itu saya memberitahu pembina saya sudah nyampe di Surabaya. Di awal saya nyampe saya beritahu, ketika Setum selesai saya kerjakan saya beritahu, terus Lilur itu menyuruh kami untuk merapat ke Seraton. Dia memberikan namanya Sherlock. Ini kronologis akan saya berikan semuanya kepada teman-teman dan silakan dianalisa ya. Lah, setelah saya dikasih Sherlock, saya akhirnya datang ya. Saya akhirnya datang dengan tim belum tahu kawan. Baru di perjalanan saya kasih tahu bahwa hari ini mau bertemu dengan Lilur. Tapi saya tidak memberitahu bahwa Lilur berjanji akan memberikan hadiah karena kebahagiaannya dia ketika Kiai Mohi itu mencabut laporannya. Lah, itu. Saya tidak ngomong. Kenapa? Takut kecewa lagi. Saya kasihan dengan mereka karena beberapa kali digedabrusi oleh namanya Lilur. Ya. Akhirnya kita nyampelah di TP Tunjungan Plaza gitu ya. Dan di sana saya disambut oleh Zamzam. Nah, ini cerita lagi, ini unik. Zamzam dengan Aidil ya kalau tidak keliru. Zamzam itu katanya dia sedang jalan-jalan di TP, terus saya bilang saya ada di ada di parkiran, dan akhirnya Zamzam ke sana. Ya biasa, terus di mana? Ayo ikut saya. Saya diem aja. Soalnya saya berapa kali sungguhnya ke Sheraton ya. Tapi saya, aku ini bingung di sini Sam, aku bilang. Udah ada ikut saya. Akhirnya Zamzam dengan gayanya ya biasalah, kan petentang-petenteng memang anaknya. Saya cuma tertawa di belakang. Saya ikutin aja dia, saya ikutin dia. Saya itu orangnya kan tipe orang yang tidak mau mengecewakan atau memalukan orang ya. Saya ikutin, akhirnya muter, enggak tahu karuan, terus dia bilang, "Tadi saya lewat sini tuh." Saya tertawa aja. Loh, kamu tahu enggak? Kamu paham enggak? Enggak, tadi saya lewat sini tuh. Akhirnya saya gini, Zam, sekarang gantian, kamu yang ikut saya. Gitu loh. Kamu yang ikut saya, jangan saya ikut kamu. Biar tak aleng-leng ini kamu. Akhirnya setelah di perjalanan tersebut saya dapat WA dari Lilur bahwa saya disuruh makan dulu.
yang itu semuanya sudah ditunggu oleh namanya Randy. Akhirnya ya saya datang keluar ya karena sudah salah jalan, ya saya keluar lewat bawah, parkiran yang dari bawah ke halaman Sheraton tersebut. Weh capok jam sampai soro leng-leng gitu loh. Nah akhirnya setelah itu kita makan ya dengan Randy. Setelah makan dengan Randy, terus Lilur memerintahkan kita untuk ke Kawi Lounge. Nah, di situ kita diantarkan nyampe di sana, nyampe di Kawi Lounge, kita duduk. Lilur itu masih menemui tamunya yang katanya ahli geologi, katanya sih gitu loh. Ngobrol dia, terus ketemu sama, terus dia balik lagi, terus dia ke sini duduk. Akhirnya kita disuruh beli rokok ya. Kalau nggak keliru, kalau yang jalan nggak tahu ya apa Samsam apa Aidil yang di rokok, saya tidak paham karena yang disuruh ya otomatis kan kurcaci-kurcacinya gitu loh. Setelah itu Lilur terus duduk, foto-foto dulu kalau udah keliru ya, foto-foto dulu. Setelah itu Lilur terus nanya, berema ya. Maksudnya pembina, iya masalah kemoh hira berema. Ya seperti yang kita telepon pembina bahwa saya dihubungi oleh Kapolres itu Bondo, ya seperti yang saya ceritakan tadi. Terus dia langsung ngomong, burung ngabuang ngangkor ya. Ya seperti itu pembina, saya santai aja. Lah setelah saya menjelaskan seperti itu, seperti biasa Lilur selalu mengatakan pada waktu itu, Tum bentar lagi tambang saya akan beroperasi Tum. Saya sudah ada ini nanti kita akan wes gedabrus lah ngomong seperti itu. Dan kenapa saya itu hanya mendengarkan dan saya no reaction karena 4 tahun ya. Mohon maaf ya, saya bukan tidak menghargai Lilur. Bagi orang-orang yang masih penjilatnya Lilur, saya bukan tidak menghargai Lilur. Tapi kenapa 4 tahunan lah telinga kita selalu diisi dengan gedabrus itu. Tapi saya tidak protes, saya tertawa aja, saya senyum aja. Oh siap, alhamdulillah pembina. Iya Tum, itu ahli geologi itu Tum. Itu saya datangkan ini dan nanti kita di Madura juga kita akan nambang apa gitu loh. Oh siap pembina. Setelah gedabrus ngomong, saya langsung berdiri. Pembina mau izin, saya mau pulang karena sudah selesai tugas saya di Surabaya untuk mengirimkan setum. Saya tidak membahas hadiah loh ya yang dijanjikan. Kenapa ya? Karena saya tahu Lilur gitu loh ya. Setelah itu kawan, terus Lilur berhenti, duduk dulu. Kalian jangan pulang dulu. Kalian kalian ke hotel. Nanti akomodasinya semua dilakukan oleh Randy. Besok kalian saya kasih hadiah HP. Itu katanya si Lilur. Setelah itu baru Lilur itu menunjuk Iwan gitu. Karena kenapa? Iwan baru datang kawan. Iwan baru ketemu Lilur di kala itu. Ya rajekin Iwan ben apa sa Iwan gitu. Gitu. Lilur nanya, "Ini siapa?" Nanya pada Iwan karena memang betul Iwan baru pertama kali ketemu dengan Lilur ya. Saya jelaskan Iwan ini pimpinan Putra Mandiri pembina gitu. Oh iya, terus dia ikut BIB, dia ikut live, ikut pembina. Dia membantu Hafiz sebagai kameramen. Ya, saya katakan ketika Lilur menanyakan kepada Iwan siapa, saya jawab bahwa Iwan pimpinan Putra Mandiri dan Lilur mengatakan bahwa apakah nih ya, tolong pahami ya. Apakah Iwan juga ikut live BIB? Saya katakan iya pembina, dia kameramen membantu Hafiz, Fatoni, saya kasih tahu tugas satu persatu. Fatoni bagian mencari tentang hukumnya, terus Osi bagian perlengkapan yang menyiapkan seluruh perlengkapan yang di sini dan siapa namanya ini Doni bagian yang ngomong. Oh ya, kalau begitu Iwan juga dapat hadiah. Ini jawaban Lilur dengan tegas. Oh siap, akhirnya Zamzam yang mengantarkan saya ke hotel Cendana. Nah ini biasa Zamzam kan kembali ke Magege. Padahal saya tidur di hotel Cendana sudah tidak sekali 2 kali. Ya udah, kita tidur di sana, kita bermalam di sana. Kalau nggak keliru ada 3 kamar yang dibukakan. Setelah itu malam-malam saya ngobrol di depan, ya. Saya ngobrol di di depan itu ada tempat cangkruk ya. Lah disitulah ketika saya ngomong
Ada guyonan-guyonan yang datang gitu. Ada guyonan-guyonan pada waktu itu. Bener tak mau di apa mau kita mau dibelikan. Ya saya selain Iwan tuh ya, saya itu dengan selain Iwan pokoknya lah itu pesimis sih karena ini juga pernah dilakukan dulu kita disuruh nginep. Ternyata setelah kita nginep besoknya ngomong katanya dia sedang sibuk gitu loh yang rencana mau memberikan hadiah kepada kita. Tapi Iwan yang dapat feeling dia ya. Oh enggak, kalau kali ini benar. Apa alasanmu benar, Wan? Enggak, Lilur ini kan merasa berterima kasih, ketakutan kan dia kan selama ini dilaporkan oleh Kiai Mohi dia akan ketakutan. Jadi saya yakin bahwa Lilur akan memberikan hadiah itu kepada kita sebagai bentuk rasa terima kasih. Pada waktu itu Iwan yang yakin saudaraku, sedangkan yang lain itu tidak yakin termasuk saya. Lah, ketika kita asik ngobrol, datanglah dua orang ya, yang saya kenal ini. Saya juga heran kenapa ini orang. Jadi kok baru saya baru ngelihat gitu ya. Kok kesini juga artinya begitu. Ternyata dia itu siapa? Dia itu adalah Taufik Rehola dan Arif Asembagus. Silakan kalau mau live ikut tampil di sini, ya. Nah, ketika saya datang ke sana, Arif datang ke sana, saya tanyakan, ada apa sampean ke sini? Saya tanyakan gitu kan. Saya juga tidak kenal kan pada waktu itu. Ya enggak lah kita, dia berbahasa basi saja. Ya kita akhirnya ngobrol macam-macam. Termasuk pada waktu itu, ya sempat sih ngobrol-ngobrol tentang Lilur pada waktu itu. Bagaimana perjalanan kita gitu loh. Ya mereka berdua itu banyak diem saja. Singkat cerita, kita balik ke kamar dan pada waktu itu kita sudah jam 4 pagi kalau nggak jam 5 pagi gitu loh. Pagi lah pokoknya itu kita ngobrol sampai pagi. Jam 7, jam 8 tiba-tiba kamar saya didok-dok oleh namanya Zamzam gitu loh. Didok-dok nah ada namanya Zamzam bahwa saya segera datang ke WTC karena siapa? Anak buahnya Lilur sudah menunggu di sana gitu loh ya. Jadi Randy itu anak buahnya Lilur sudah ke sana. Akhirnya ya semua itu kita ini didesak ya, disuruh cepetan pokoknya cepetan. Oke lah kita mandi, kita berangkatlah ke WTC. Lah sampai di WTC ternyata Randy belum datang. Nah, akhirnya kita ngopi lagi, nyantai lah kita. Karena apa? Kita ya jujur ya ini mungkin bentuk apa ya, karena kita sering dibohongin, jadi akhirnya ya kita nyantai aja lah. Ternyata setelah itu Randy datang, terus Randy bilang sesuai, oh ya ada hal yang saya lupakan bahwa ketika kita mau berangkat, Lilur ngomong mau ngasih hadiah, Lilur tegas ngomong sama Randy pada waktu itu, yang lain kasih budget 5 jutaan, khusus untuk Pak Ketum itu yang terbaik. Itu katanya si Lilur. Betul, nyampe di sana Randy itu menyuruh kita semua itu untuk memilih namanya handphone ya. Jadi biar ini paham orang-orang gitu loh. Setelah nyari handphone, terus Lilur itu WA saya. Tum, selesai beli handphone, langsung ke Kawilongs. Oh ya, sorry. Pada waktu di perjalanan, itu saya sempat ditelepon sama Lilur. Segera Tum, berangkat Tum. Segera beli handphone Tum. Oh siap, pembina ini sudah perjalanan ke WTC. Jadi kita yang dipaksa untuk segera pada waktu itu gitu loh. Ya. Jadi seperti itu kawan. Nah, setelah kita itu waktu saya beli, saya selalu mengatakan kepada anak buah saya, ucapkan rasa terima kasih kepada orang yang sudah berjasa kepada kalian atau membantu kalian. Akhirnya live lah di situ. Silakan lihat live-nya Bang Don di akunnya Doni S1. Di situ tanggal 24 ketika anak-anak dibelikan namanya handphone ya. Dibelikan namanya handphone, di situ kita live. Nah, silakan dan kita katakan terima kasih atas hadiahnya ya. Saya katakan terima kasih atas hadiahnya sesuai dengan mulutnya Lilur, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Lilur, kita ngomong terima kasih. Dan pada waktu itu tidak ada satu orang pun yang protes. Ya, satu orang pun yang protes, hanya ada hanya ketika kita nyampe di apa itu namanya Kawilongs ya, kita bawa semuanya dan kita berfoto. Silakan lihat fotonya, itu ada yang diposting itu juga ya. Lah di situ wajahnya Zamzam CS itu berubah sudah. Ini biar tahu ini anak-anak.
Sudah nggak enak sudah wajahnya. Kenapa ya? Karena mungkin handphone yang dibelikan ini cukup bagus ya. Kalau nggak keliru pada waktu itu Oppo Reno seharga 4.900.000 sekian ya. Zam-Zam sudah nggak enak wajahnya kawan. Gitu loh. Zam-Zam itu sudah nggak enak wajahnya. Ya saya sih cuek saja ya. Cuman saya berpikir Zam-Zam itu siapa sih gitu loh. Kenapa dia harus iri dengan tim S1 yang sudah 4 tahun dia itu berjibaku di dalam pergerakan. Tapi saya bilang sudah anak-anak itu udah ngomong, pulang udah ngomong. Zam-Zam kayaknya nggak enak wajahnya Pak Ketum. Saya cuman bilangnya begini, memang pernah tak Zam-Zam wajahnya enak dipandang kata Jago. Ya tak guyoni maksud aku gitu, meskipun aku tahu udahlah cuek aja kalian gitu loh. Jadi itulah perjalanan kawan. Lah 1 hari berikutnya semua anak-anak itu saya suruh ucapkan namanya terima kasih. Dan silakan kalian bisa lihat pada tanggal 25 Desember 2020 itu semua akun mengucapkan terima kasih atas hadiahnya yang itu di-tag kepada Lilur ya. Tahun 2020 itu ya. Ini perlu diingat. Nah, ternyata saudaraku masyarakat Situbondo yang sangat saya cintai, nyampe di Situbondo di grup kami pada waktu itu ada salah satu orang ya, itu yang bahasanya nadanya nggak enak ketika beberapa orang ini 6 orang ini mendapatkan handphone. Siapa itu? Anggi. Ini biar tahu teman-teman ya. Dwi Anggi itu statementnya nggak enak. Dia seakan-akan di grup itu ya, di grup itu nggak enak sudah. Itu awal mula Anggi terus keluar dari grup. Gitu loh. Jadi itu baru berjarak beberapa ketika kita mendapatkan handphone itu. Dwi Anggi itu sudah ngerasa nggak enak gitu loh. Ya anak-anak sih ngomong pada saya di darat, saya ngomong, Pak Tum ini kayaknya Anggi nggak enak. Enggak lah, nggak apa-apa. Saya bilang nggak apa-apa. Memang Anggi siapa? Gitu loh. Anggi itu kan kalau ke kantor kan hanya numpang wifi saja. Selama ini apa urun rembuk dari Anggi? Atau kalau kita ada kegiatan dia hanya ingin tampil saja. Nggak pernah dia itu ada. Pokoknya kalau ke kantor hanya pinjem wifi untuk menghubungi pacarnya, hanya calling pacarnya saja. Pada waktu itu saya ngomong gitu, enggak lah Anggi, nggak mungkin lah iri karena kalian mendapatkan handphone. Udah mungkin itu perasaanmu aja. Ternyata betul, tiba-tiba Anggi keluar dari grup. Nah gitu lah. Jadi ini bisa biar dipahami. Singkat cerita, ini berjalan ya. Berjalan selama 4 bulan tidak ada persoalan. Yang terjadi persoalan hanyalah ya. Yang terjadi persoalan hanyalah ketika 2 orang yang semula prediksi anak-anak iri, yaitu Zam-Zam jangan Dwi Anggi, membuat sebuah persoalan di grup pengaduan. Gitu loh. Yang mana tajam sekali ngomong sama anak-anak. Saya diem aja pada waktu itu. Saya santai aja. Tapi saya merasa saya harus memberikan pelurusan ya. Harus saya memberikan pelurusan. Saya hubungi Lilur. Pembina, ini kenapa Zam-Zam? Kenapa Zam-Zam kok sampai seperti ini sama kita? Padahal dia tahu bahwa ini GP Sakera gitu loh. Lilur terus ngomong begini. Zam-Zam memang anak buah saya, tapi saya merdekakan pemikiran. Oh siap. Lah, ketika Lilur ngomong seperti itu, maka saya bilang kepada anak-anak saya, kalian merdeka sekarang. Silakan, kalian ingin mengungkapkan apa yang kalian rasakan. Akhirnya terungkaplah di grup People Power pengaduan WA ya, grup pengaduan WA. Disitulah akhirnya anak-anak saya serang-serangan di situ. Serang-serangan, Anggi keluar. Nah, disitulah akhirnya ada anak buah saya yang mengingatkan kepada Anggi. Gi, kamu ingat ketika kamu itu harus mau nangis, kamu meminta uang, meminta bantuan agar kamu tetap melanjutkan kuliah karena kamu mau di DO, karena kamu sudah tidak kuat bayar namanya mata kuliah ya, mau ujian itu pada waktu itu. Kamu harus ingat, Gi. Itu ada yang ngomong di situ, Anggi tidak mengakui. Padahal ketika saya harus membersihkan namanya kuburan orang tua saya, lagi memperbaiki kuburan orang tua saya,
Johan dengan Anggi dengan kalau nggak keliru Asno juga ya, itu karena juga ikut ke kuburan, Anggi nyusul ke sana untuk segera uangnya agar diberikan oleh saya agar Anggi bisa ikut ujian. Itu diingatkan, gitu loh. Ya, disitulah konflik sudah, karena sudah sama-sama memerdekakan. Lilur memerdekakan anak buahnya yang bernama Zamzam dengan yang lain termasuk Arif yang lain-lain. Saya merdekakan anak buah saya, jadi di situ kebenaran harus terungkap. Lah akhirnya Fatoni membuat namanya status yang viral itu, bahwa di situ Fatoni mengeluarkan kwitansi di mana Anggi menerima uang dari Fatoni yang saya perintahkan untuk kuliahnya. Ya ada siapa ya? Karena saya juga tidak suka kalau saya dikerjain sama anak buah saya ketika Fatoni ngomong bahwa dia sudah memberikan uang kepada Anggi, tapi Anggi tidak mengakui, kan saya harus luruskan. Memerdekakan pemikiran mereka di Facebook. Nah, akhirnya disitulah semua muncul kan. Semua muncul, mantan anak buah GP Sakera pun muncul. Orga GP Sakera yang masih bertahan muncul. Termasuk S1 juga muncul. Yang akhirnya nyerang si Anggi, mengingatkan si Anggi bahwa Anggi itu seharusnya sudah DO karena dia tidak bisa mengikuti ujian. Tapi karena ada bantuan untuk melunasi namanya mata kuliahnya atau ujiannya, akhirnya dia bisa menempuh ujian. Bahkan ketika dia harus sumpah, ya, harus sumpah untuk diambil pengacara, silakan Anggi mengakui atau tidak apakah ada sumbangsi dari Bang Ipul. Silakan Anggi kalau berani mengungkapkan. Ya, kamu sekarang sudah pengacara, mau berdebat, mau ngomong dengan aku malah sudah enak gitu loh ya. Tapi saya tidak ada masalah. Saya biarkan aja karena mereka kemerdekaan kan. Mereka kemerdekaan untuk mengungkapkan. Nah disitulah ada komentar-komentar. Tiba-tiba Lilur ujuk-ujuk masuk. Yang mana dia memarahi namanya Fatoni. Untuk menghapus. Loh kok enak banget. Saya bilang gimana nih Pak Ketum. Lilur sudah mengatakan Ton. Bahwa dia akan memerdekakan pemikiran anak buahnya yang ada di sana. Dan saya sudah bilang pada kamu, saya merdekakan kamu untuk mengungkap namanya kebenaran. Kalau saya konsekuen, lain dengan Lilur. Lilur ngomong suruh merdekakan, tapi cawe-cawe dan memarahin Fatoni. Dan saya biarkan aja. Sejauh mana Lilur bisa mengatur Fatoni yang dia ngaku-ngaku sebagai pembina. Dan Fatoni mengatakan, selama Pak Ketum tidak memerintahkan saya tidak menghapus, saya tidak akan menghapus. Disitulah Lilur akhirnya marah dan bilang kepada Fatoni bahwa Fatoni itu kopok yang sekarang sudah berproses di kepolisian Republik Indonesia di Polres Situbondo. Ini kronologis saya jelentrehkan dengan satu persatu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Lilur kemudian ya toh memecat beberapa anggota lagi BPH Badan Pengurus Harian. Kenapa? Karena semuanya ikut berkomentar, mengungkapkan sebuah namanya kebenaran. Sekjen dipecat, bendahara dipecat, cuman saya yang belum dipecat. Ini biar tahu teman-teman gitu loh. Lah, ketika Lilur itu bilang bahwa dia akan merekrut anggota GP Sakera yang baru, di situ saya akhirnya bereaksi. Kenapa? Di sesi berikutnya, kenapa saya kok bereaksi keras kepada Lilur padahal saya tidak dipecat oleh Lilur dan pada waktu itu Lilur sudah punya banyak duit. Ya, itu nanti sesi berikutnya akan saya jelaskan kenapa saya akhirnya memilih bergabung, memilih bersama dengan barisan anak buah saya dan saya tinggalkan Lilur dengan saya melepas Lilur. Pada waktu itu saya keluar dari namanya GP Sakera Situbondo. Ya. Lah di saat itulah akhirnya hal yang semula tidak ada masalah. Di situ Lilur mencari kelemahan saya dan dari orang dalam yang saya tempatkan memang hingga saat sekarang di situ Lilur bermusyawarah ini bisa dilaporkan apa? Yaitu pemberian HP dengan menggunakan fitnah bahwa saya melakukan penipuan kepada Lilur. Saya ngadakan penipuan kepada Lilur. Padahal jelas semuanya di jejak digital, ya, di WA, chattingan WA, jelas di situ
kronologis bagaimana anak-anak sampai dapat hadiah dari sebelum BIB, setelah BIB, pada waktu di Surabaya, semua kita perjelas. Ada di sana, ya. Lah, disitulah akhirnya saya dengan teman-teman ketika sudah konflik ada dilaporkan di Polda Jatim. Ini Bagong ya, saya ingatkan. Bagong, kamu kalau ngomong bahwa Bang Ipul yang menyerang duluan, ini tolong pahami, Gong. Ya, ini Bagong ini kadang-kadang cerdas, kadang-kadang nggak cerdas gitu ya. Jadi begini, kita meskipun sedang diserang seperti itu, difitnah seperti itu, kita tidak melaporkan apapun. Kita tidak bereaksi apapun atau kita tidak melaporkan apapun. Tapi ketika Lilur melaporkan kita di Polda Jatim, sebelumnya itu di Polres ya, sebelum di Polda, dia melaporkan di Polres Situbondo yang itu ditolak. Ya. Karena apa? Karena datanya tidak kuat. Akhirnya larilah kepada Polda Jatim. Nah, ini biar paham anak-anak ini. Di Polda Jatim diterima. Ya, dan itu tersebar, terus kita mendapatkan namanya surat undangan klarifikasi dari Polda Jatim. Ini Gong, bedanya Gong. Ya. Ketika Lilur melaporkan di sini dan kita melaporkan juga, melaporkan di Jatim, kita melaporkan di Situbondo, ketika waktunya Lilur diperiksa, Gong, diundang, Gong, bedanya hanya satu itu, Gong. Lilur itu tidak hadir, tapi kami meskipun jauh ke Polda, kami hadir, Gong. Nah, gitulah ya. Nyampe di Polda, kawan. Nyampe di Polda, itu seharusnya kita menggunakan klarifikasi. Artinya klarifikasi begini, kawan. Undangan klarifikasi begini. Disitulah kita ada kesempatan sebagai terlapor untuk bercerita. Dan untuk menunjukkan, membantah bukti-bukti yang ada dari pihak lawan. Tapi yang terjadi, ketika kita nyampe di Polda, penyidik itu tidak pernah memberikan kesempatan kepada kami untuk bercerita dengan sesungguhnya. Bahkan, ya, dengarkan saya. Bahkan, ketika kami mau menyodorkan bukti, penyidik tidak mau. Sudah, nggak usah dulu, Bang. Nanti Bang Ipul akan dipanggil kembali. Akan diundang kembali. Saya tambahan klarifikasi. Dengan alasan bahwa sudah sore. Ya, saya hormati saja. Oke, siap. Tapi saya di hati sudah ada enak. Ini sudah nampak. Ada sesuatu ini ya. Lah, di Polres Situbondo terhambat karena Lilur itu enggan untuk datang. Sehari di Situbondo, 2 hari di Situbondo, 3 hari di Situbondo. Dengar bahwa dia akan dipanggil, brut, hilang boleng Lilur keluar kota. Ya. Bahkan yang terakhir alasan sakit. Setelah sakit, dia janji hari Selasa mau hadir, hari Selasa tidak hadir, terbang lagi dia, lari lagi dia. Tak singkat ya perjalanannya, biar ini teman-teman paham gitu loh. Ketika ya Lilur dan timnya itu membuat namanya postingan bahwa Bang Ipul dan kawan-kawan sudah naik ke tahap penyidikan, sudah dapat SPDP, dan Bang Ipul dan kawan-kawan itu tidak hadir di panggilan pertama hingga di panggilan kedua. Di situ saya kaget. Kenapa? Karena surat yang pertama bisa nyampe di tempat saya, ke surat kedua kok tidak nyampe di tempat saya. Akhirnya saya telepon, men, ya. Dengarkan ini Lilur ya, dengan timnya ya. Saya yang telepon dan saya yang WA kepada penyidik Polda Jatim. Mas, apakah betul saya sudah dapat panggilan? Apa jawaban dia? Belum nyampe tak, Bang? Loh, sampean ngirim apa enggak? Saya tanyakan gitu. Oh, gini aja ya, Bang ya. Gimana kalau saya kirim lihat WA saja? Oke, siap. Dan ada bukti di jejak digitalnya, men. Garda Sakera dengan tim pemangkar bukan penakut seperti kamu. Ya. Ada bukti jejak digitalnya. Oke dah, sampean foto kirim ke saya. Tiba-tiba saya baca itu panggilan kedua. Apa jawabannya? Sudah, santai aja, Bang. Yang penting sampean hadir ya, Bang. Siap, saya hadir.
Lewat WA, anak-anak saya kirim. Loh ini hanya Bang Ipul, semua hadir. Akhirnya kita berangkat ke sana. Karena itu tahap sidik di situ harus digali untuk mencari barang siapanya. Ternyata ini naik ke penyidikan. Apa jawaban dari penyidik kepada saya? Ala Bang Ipul pasti tahu. Saya bilang justru karena saya tahu tahapan. Kenapa ini naik ke tahap sidik. Sedangkan masih ini banyak yang masih bolong-bolong. Saya tanyakan gitu pada mereka. Saya tidak pernah takut men. Gitu. Iya dah Bang, sekarang jelaskan aja Bang. Oke, saya jelaskan. Baru di tahap sidik itulah saya menjelaskan kronologis dan saya memberikan namanya bukti. Kaget semua penyidik. Loh, kok ada ini Bang? Loh, ini kan yang saya kasihkan pada waktu tahap penyelidikan dan tapi jenengan kan yang tidak mau. Ya. Kan jenengan yang tidak mau membatasi kita di dalam tahap penyelidikan, di tahap klarifikasi. Waduh, pusing lah dia. Akhirnya pimpinannya dipanggil. Dan ternyata ada ini. Dan difotolah oleh pimpinan itu. Ini biar tahu ini si Lilur ini. Penyidik sudah pro dengan kamu. Dan kamu uangnya nggak sia-sia bro. Sia-sianya hanya satu. Karena kamu itu banyak akal. Hanya untuk membuat persoalan seperti ini. Pembohongan seperti ini. Dan Allah yang menjalankan semuanya bro. Uangmu tidak ada akhirnya. Kalah dengan kekuasaan Allah. Itu yang kami yakini. Apa akhirnya? Penyidik meminta kepada saya, Bang, sampean ini dilegalisir. Ya. Oh itu pulangnya, kita pulang, ditelepon, Bang, itu yang kemarin bukti-bukti surat itu, Bang, itu tolong dilegalisir ke pos. Dan saya tugaskan anak-anak, akhirnya 3 orang datang ke Surabaya. Ini biar tahu teman-teman ini. Siapa saja? Doni, Hafiz, Ipan. Itu berangkat ke Surabaya mengantarkan namanya bukti-bukti yang kita sodorkan. Singkat cerita, saya mengajukan namanya gugatan. Ini biar jelas juga ini, saya habiskan ini waktu ya. Sekarang, singkat cerita, saya melakukan namanya gugatan. Lah ternyata hasilnya sudah diketahui bahwa bahkan sebelum putusan hakim itu pertengahan di pengadilan, pertengahan sidang ya. Di pertengahan itu sebelum saya memberikan bukti surat, kalau nggak keliru masih didelik kalau tidak keliru. Kok didelik? Diduplik ya. Itu saya sudah mendapatkan informasi bahwa Bang, sampean tidak akan menang. Ini dari internal loh ya. Ada 2 sumber yang saya dapatkan. Dari sumbernya timnya Lilur dan dari pengadilan. Bang, sampean tidak akan menang. Oh nggak apa-apa. Saya santai saja. Saya tahu ini. Bayangkan, belum selesai sudah dicap. Saya tidak akan menang. Tapi saya bilang kepada Fatoni pada waktu itu. Tidak mungkin kita ditolak, Ton. Kenapa? Karena bukti-bukti kita sudah kuat. Saksi-saksi mereka juga sudah kepada kita. Paling banter ton NO atau tidak diterima. Apa tidak diterima itu? Tidak diterima itu sama dengan kembali kepada keadaan semula sebelum itu namanya melakukan gugatan. Ini mak paham. Makanya saya protes pada Supriyono. Gitu loh. Mohon maaf, saya sekarang tidak akan memanggil Mas atau Pak. Ya. Saya ngomong kan, saya protes pada waktu sama Supriyono. Tolonglah ngomong yang benar, kamu itu seorang dosen. Berapa kali sih aku mengingatkan ketika zamannya Gus Nur, juga saya ingatkan tolong bicara yang jujur, tolong bicara yang jujur. Dan saya tahu kenapa dia itu marah dengan saya. NO itu adalah kembali kepada keadaan semula karena tidak diterimanya syarat formil. Saudaraku masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, ketika kita ada bahasa gugatan tidak diterima, itu permintaan siapa sih? Bukan permintaan penggugat,
tapi itu adalah jawaban dari tergugat. Yang mana ketika dia meminta untuk menolak, di bawahnya itu pasti setidaknya tidak diterima. Berarti kan keinginannya terpenuhi. Kalau kita lawaran tuh ya. Kalau kita lawaran, artinya lawaran, ya kita bertanding secara benar. Berarti kan tidak terpenuhi. Mereka merencanakan sesuatu di dalam gugatan. Ini rencana manusia, men. Saya katakan, saya tertawa saja. Sudahlah, percaya. Ketika kalian menjalankan kebenaran, insya Allah, Allah akan turun untuk menjalankan misinya sendiri. Saya yakinkan pada anak-anak, udah nggak apa-apa. Lah, sudah itu di jawabannya anggap diterima, sehingga kami yang harus membayar uang panjar, uang sidang yang 500 berapa itu. Anehnya adalah Lilur mengadakan banding. Yang banding kan harusnya saya saja. Karena tidak sesuai dengan keinginan saya. Ternyata Lilur juga melakukan namanya banding. Jadi ingat ya bagongnya, Lilur ngadakan banding gong. Apa artinya? Lilur tidak puas dengan putusan pengadilan. Ya mungkin maksud dengan riang. Kok melihat mobil mai beri becak ibu. Nah mungkin gitu ya. Saya juga tidak paham. Ya, jadi itu kawan. Oke? Dan kembali Allah menunjukkan kekuasaannya yang di luar nalar manusia. Saya bilang kepada Umi, saya bilang kepada para Sri Kandi, berdoa kalian. Kalian tidak sendiri. Allah sedang mengamatin kita. Allah sedang mengamatin kita. Ketika mereka menggunakan kekuasaan keuangan. Ketika mereka menggunakan apa yang dia itu plankan dengan hal-hal yang tidak baik. Ingat. Allah punya cara lain yang itu tidak akan bisa dibantah oleh siapapun. Apa yang terjadi kawan? Laporan Lilur tiba-tiba saya mendengar bahwa dilimpahkan ke Polres Situbondo. Dan ini baru terjadi seluruh Indonesia. Dan para pengacara itu paham itu apa artinya. Dan paham itu apa efeknya. Saya yakin itu. Kalau dia mau jujur atau mungkin tidak tahu. Tapi kalau kelasnya Supriyono sih saya pasti tahu lah. Kalau yang lain kan masih junior. Tapi kelasnya Supriyono saya tahu. Apa artinya itu semua? Itulah kekuasaan Allah. Makanya kalian jangan coba-coba mempermainkan. Selalu saya katakan kepada anak-anak pemangkar. Kalian berjalanlah dalam skenario Allah. Dengan cara apa? Tegakkan kebenaran. Junjung kebenaran. Junjung kejujuran. Dan tanamkan di hati kalian keikhlasan. Dan itulah kenapa kemarin itu dilakukan demo yang mengatakan kita agar Bang Ipul ditangkap. Jadi seperti itu kawan. Seluruh bukti-bukti yang ada di Polres Situbondo sekarang seluruh mengatakan bahwa itu adalah hadiah. Ya. Dan unsur-unsur yang ada di 378, 372 semuanya itu sesungguhnya juga dibantah oleh saksi-saksi pelapor sendiri. Kenapa? Salah satu saksi yang bernama Zamzam. Baik di dalam pemeriksaan pidana maupun perdata dia mengatakan begini. Ini bagi teman-teman yang di praktisi hukum pasti tahu. Ketika ditanya hakim, saudara saksi, siapa yang meminta handphone tersebut? Apakah saudara penggugat dalam hal ini saya? Dengan Fatoni. Tidak. Itu ada di rekamannya itu. Zamzam mengatakan tidak. Terus itu inisiatif dari Aji Lilur. Itu jawaban Zamzam. Itu jawaban Zamzam. Betul Mas Denny Riko ya.
Kebenaran bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Hurra! Betul itu, sepakat. Bagus bahasanya ini. Nanti tak jadikan status itu. Ya kawan. Itu jawaban dari Zamzam, baik dia membuat kesaksian sebagai saksi fakta di dalam pidana maupun di dalam perdata. Loh, apakah penggugat, ya toh? Apakah penggugat yang meminta atau merayu untuk mendapatkan HP tersebut tidak yang mulia? Terus di mana bentuk saya menipunya? Makanya gugatannya bukan ditolak, tapi tidak diterima, men. Dan itulah kenapa pihak tergugat melakukan banding juga. Dan silakan aja. Saya itu terus terang saja, saya hanya menjalani saja. Ini pengadilan dunia. Apapun bisa kita lakukan. Apalagi yang memiliki daya. Tapi daya kami, daya tim pemangkar saudaraku, ya, itu tidak akan kami buat untuk mengatur namanya atau menutupi namanya kebenaran. Tapi kita akan membuka namanya kebenaran. Uang kita tidak akan kita buka untuk sogok menyogok, hanya untuk membuat namanya kriminalisasi atau ada upaya untuk pribadi. Seluruh kesalahan yang dibuat itu bukan rencana kalian, tapi Allah yang membuat. Ketika SP2HP pertama dikeluarkan oleh Polda Jatim untuk meminta legalitas dari GP Sakera, mereka bisa membuat GP Sakera tahun 2014. Yang selalu saya sebutkan bahwa Siddiq Marlingge yang biasanya jadi tukang sapu jadi ketum, Ucup yang seharusnya yang biasanya seperti Osi menjadi membuat kopi, dia jadi sekretaris. Dan di dalam ruangan sidang saya tanyakan, saudara saksi sebagai sekretaris, apa yang saudara saksi sudah lakukan? Loh, saya membuat kopi katanya. Loh, enggak, tugas sekretaris apakah ada produk dari sekretaris yaitu berupa surat menyurat itu sudah dilakukan atau tidak? Belum pernah. Allah maha besar saudaraku. Allah maha besar. Dan disitulah kebenaran itu terungkap. Ketika Allah sudah bermain juga di dalamnya. Makanya selalu saya katakan, percaya kalian dengan kekuasaan Allah dan kebesaran Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pegang itu. Pegang itu. Ya. Jadi sesi pertama saya menjelaskan kronologis hal tersebut. Sesi yang kedua, karena saya harus rileks ini, harus nyantai-nyantai dulu karena saya sedang, oh iya sudah dianu ya saya, ikannya sudah dimatikan, kerannya sudah, oh ya sudah dimatikan, saya barusan nguras kolam ya. Sesi yang kedua adalah terkait dengan isi orasi. Orasinya Supriyono, orasinya Hamzah, dan beberapa orasi termasuk Lukman. Saya akan bahas di situ. Intinya adalah orasi Supriyono. Ya, nanti akan saya bahas. Orasi Supriyono itu tidak serta-merta itu tertuju kepada saya. Orasinya ya. Terkait adalah 378. Kenapa? Karena Lilor juga menghadapi laporan polisi di Polres Situbondo 378. Dan akibat orasi tersebut, saya dengan anak-anak diperdalam lagi laporan saya, didatengin lagi untuk kita memberikan keterangan di kepolisian terkait dengan pasal 378 yang diminta oleh Supriyono tersebut. Ya, Lilor, hadapi ini ya Lilor ya. Hadapi laporan saya, Lilor. Ya. Hadapi Lilor. Keluarkan kekuatan kamu. Saya hanya menggunakan kekuatan Allah. Itu saja sesi yang kedua. Termasuk nanti saya akan membahas orasinya Hamzah. Termasuk orasinya Lukman. Kalian belajar lagi menjadi orator yang baik. Ya. Dan masa yang hadir. Tapi tidak apa-apalah. Lilur kan sudah berapa kali pagendeng juga, dia santai dan tertawa. Kenapa? Karena saya mendapatkan berapa sih jumlah peserta demo ini dari teman-teman yang bertugas, yaitu negara yang bertugas
untuk menulis semuanya. Dari saya, cukup demikian. Silakan masyarakat yang menilai apakah diterimanya HP itu termasuk penipuan ataukah itu adalah hadiah. Karena Lilur ketakutan dilaporkan oleh ulama. Dilaporkan oleh para ulama. Pas ngocak Lilur bengalan, ya Lilur takoan men. Kalau nggak percaya laporkan, terus ada yang mendukung. Termasuk nanti akan saya katakan, hati-hati kalian yang mendapatkan handphone dari Lilur. Kalau kalian keluar dan kalian tidak mengabdi lagi, tidak menjilat lagi, akan dilaporkan juga. Sama dengan Amir dulu, dilaporkan juga ketika Amir keluar dari Lilur. Mangante-ngate. Dan Mas Fadil sudah merasakan efeknya. Nanti saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memangkar dan bum bum Garda Sakera. Tetap semangat.